Pemerintah terus berupaya menyempurnakan pengelolaan aset negara, begitu pula semangat untuk mengoptimalisasikannya. Semangat itu menjadi landasan dibentuknya Lembaga Manajemen Aset Negara, sebuah satuan kerja Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Layanan Elman diberikan melalui optimalisasi aset negara dan menjadi alat fiskal dalam mewujudkan proyek strategis nasional sebagai pelaksana pendanaan pengadaan lahan. Untuk menjadi solusi optimalisasi aset negara dan katalisator pembangunan infrastruktur Indonesia, Elman diperkuat oleh para Elmanersnya sebanyak 139 orang yang berasal dari PNS dan non-PNS. Hal ini membuat Elman menjadi organisasi hybrid dan dituntut untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Struktur organisasinya pun disiapkan untuk mengakomodir kondisi Elmaners yang hybrid. Dipimpin oleh seorang direktur utama, dibantu oleh 4 orang direktur, serta 1 kepala satuan pengawas internal. Direktur-direktur ini diperkuat lagi dengan hadirnya 14 orang kepala divisi, 69 staf, 24 honorer administrator, serta 26 tenaga pendukung yang selalu siap. Layanan diberikan dan dihadirkan dengan berlandaskan nilai dan budaya organisasi Elman yang dikenal dengan High Speed Empire. Dengan modal ini, Elman siap menjadi penggerak optimalisasi aset negara dan katalisator pembangunan proyek strategis nasional. Aktualisasi pun terus dilakukan Elmaners untuk memperkuat Elman. Salah satunya adalah upaya Elman untuk meraih predikat zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas sebagai role model reformasi birokrasi telah dirintis Elman sejak tahun 2020 dengan melakukan deklarasi dan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas pada tanggal 3 Maret 2020. Elman berfokus pada pembangunan 6 komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi manajemen perubahan, pada tahun 2021, pembentukan tim manajemen perubahan menekankan pada pentingnya perubahan pola pikir dan budaya di lingkungan Elman dengan langkah nyata dari agen perubahan Elman untuk menggerakkan perubahan tidak hanya di internal Elman tetapi juga menjadikan pengguna jasa sebagai mitra strategis dalam mendukung suksesnya program strategis nasional. Pada area penataan tata laksana, Elman lebih menekankan pada optimalisasi penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi. Di bidang penataan sistem manajemen SDM, dengan tetap mempertahankan kinerja individu yang baik, telah dirancang sistem manajemen SDM berupa aktivitas pengembangan baik soft skill maupun hard skill, serta pengembangan karir SDM yang disusun sesuai dengan job family pegawai. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Elman memberikan perhatian khusus pada kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pegawai dengan menyusun sistem atau pola kerja sesuai arahan pemerintah di masa pandemi COVID-19, serta memberikan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan dan rutin melakukan sterilisasi gedung kantor Elman guna mencegah penyebaran COVID-19. Dalam hal penguatan akuntabilitas, sesuai aturan terkait pengelolaan kinerja, pelaksanaan dialog kinerja organisasi dilaksanakan tiap 3 bulan sekali oleh Elman. Dan dengan adanya rencana program ZI untuk meningkatkan penguatan akuntabilitas, pemantauan capaian kinerja Elman dilaksanakan setiap bulan dengan dokumen-dokumen pendukung dari masing-masing unit. Selain itu, setiap 1 minggu sekali di hari Senin dilaksanakan Board of Director Meeting yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Elman dan diikuti oleh para Direktur, Kepala SPI, dan para Kepala Divisi. Serta setiap 1 bulan sekali dilaksanakan rapat rutin Dewan Pengawas dan Direksi Elman.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas progres kinerja dari setiap unit dan isu-isu terkini yang membutuhkan diskusi dan pengambilan keputusan segera. Di bidang penguatan pengawasan, Elman membangun lingkungan pengendalian dengan menerbitkan keputusan Direktur Utama Elman sebagai dasar atau acuan bagi pejabat dan atau pegawai Elman untuk menginternalisasi budaya anti-fraud. Dalam implementasinya, secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi dalam hal pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan dari masyarakat, whistleblowing system, serta penanganan benturan kepentingan. Selain itu, SPI Elman juga membuka layanan klinik integritas dalam hal SDM Elman membutuhkan saran atau pendapat dari SPI mengenai suatu permasalahan atau kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal yang penting. Guna mempermudah stakeholders memperoleh pelayanan dan informasi yang dibutuhkan, Elman melahirkan inovasi-inovasi antara lain Aesia, hadir di tengah masyarakat sebagai solusi atas kebutuhan properti. Dengan berbagai layanan yang dimiliki mencakup sewa guna, kerjasama properti, dan jasa konsultasi. Aesia bukan hanya menawarkan solusi terbaik untuk pemanfaatan aset, namun juga menawarkan nilai tambah dari semua aset yang dikerjasamakan. VMS atau Vendor Management System merupakan aplikasi yang digunakan tim UKP Elman untuk membantu pelaksanaan pengadaan jasa calon rekanan Elman yang adil dan transparan. FWS atau Flexible Working Space, inovasi Elman dalam melaksanakan dan menyediakan fasilitas pola kerja baru bagi pegawai Kementerian Keuangan. Digital Seven Cycle merupakan sistem pemantauan status optimalisasi aset yang terdigitalisasi untuk memudahkan pegawai Elman berkoordinasi dengan stakeholders agar optimalisasi aset negara dapat berjalan sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan. Town Hall Meeting merupakan forum komunikasi langsung antara manajemen dengan seluruh pegawai setiap 3 bulan sekali, sehingga tersampaikan ide dan masukan dari bottoms up. Di Asset Manager, sebagai sarana komunikasi yang menjembatani Elman dengan para pengguna barang milik negara untuk bertukar ide serta inovasi mengenai isu optimalisasi aset negara. Podcast Elman atau Pojok Aset Elman sebagai sarana edukasi yang terpublikasi secara luas dan komprehensif mengenai topik aset negara yang dikemas dalam bentuk podcast. Dalam kondisi pandemi, untuk mempercepat pelayanan Elman dalam hal pembayaran lahan PSN, Elman mengadakan Land Funding Coaching Class dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman PPK pengadaan tanah dan PPSPM pada KL terkait tata cara pendanaan lahan oleh Elman, sehingga hal-hal yang dapat menghambat pembayaran UGR dapat dimitigasi. Serta melakukan penyesuaian bentuk layanan pendanaan lahan PSN yang sebelumnya dilaksanakan dengan bertemu secara langsung menjadi menggunakan sistem layanan yang terakomodir dalam aplikasi Renata untuk mengelola penjadwalan penyerahan berkas dan pembayaran langsung pendanaan lahan PSN sehingga pengguna layanan tidak perlu datang langsung ke Elman untuk memperoleh pelayanan. Dengan adanya kontak layanan Sapa Elman, stakeholders atau masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan langsung bertanya mengenai informasi yang ingin diperoleh, baik informasi tentang pelayanan atas tugas dan fungsi Elman maupun informasi lainnya tentang Elman. Inovasi dihadirkan oleh Elman guna memudahkan proses bisnis yang pada akhirnya akan berdampak bagi peningkatan layanan publik. Komitmen dan inovasi tersebut berbuahkan prestasi bagi Elman, antara lain di bidang kehumasan, di tahun 2020 dan 2021, Elman mendapatkan penghargaan dari PR Indonesia Award antara lain pada subkategori Annual Report, subkategori Video Profile, subkategori E-Magazine, subkategori Government PR, dan subkategori Prakrisis. Sedangkan dalam bidang penyusunan laporan keuangan, Elman mendapat apresiasi atas keberhasilan menyusun laporan keuangan BA15 tahun anggaran 2019 dengan capaian standar tertinggi kepada tim penyusun laporan keuangan BLU lingkup BA15 diberikan oleh Menteri Keuangan. Saya Nixon Abitupulu, PLT Direktur Utama Bank BTN. Bank BTN sebagai salah satu mitra perbankan lembaga manajemen aset negara atau yang sering kita sebut Elman, membantu pengelolaan dana Elman secara institusional. Lembaga manajemen aset negara merupakan salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan.
RI di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan optimalisasi aset negara, penyediaan jasa layanan, konsultasi advisory, serta pendanaan pengadaan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional. Saya Biwodo Tomo Witoradio, Direktur Pemberdayaan Kawasan Pusat Pengolahan Komplek Kemayoran. Pusat Pengolahan Komplek Kemayoran merupakan badan layanan umum Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan Kemayoran. Dalam pengelolaan aset negara, PTK Kemayoran telah bekerja sama dengan Elman di tahun 2020 dengan hasil yang sangat memuaskan. Dalam memberikan layanan, Elman sangat menjunjung tinggi integritas dan mengakomodir kebutuhan PTK Kemayoran dengan memberikan kajian kelayakan bisnis yang lengkap dan terperinci. Saya Adrian Priyotomo, Direktur Utama PT Jogja Solo Marga Makmur atau dikenal dengan JMM. JMM adalah badan usaha jalan tol yang mengembangkan tol mulai dari Solo, Yogyakarta hingga Bandara Kulon Progo sepanjang 95,67 km. Berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2020, tol Jogja Solo ini merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN. Sebagai proyek PSN, penyediaan tanah untuk pembangunan tol ini disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR Bina Marga. Namun demikian, JMM turut mendukung pemerintah untuk kegiatan pembebasan lahan ini dengan membentuk tim khusus yang selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agraria BPN serta Lembaga Manajemen Aset Negara Elman. Sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini, pelaksanaan pembayaran ganti rugi lahan yang terkena proyek jalan tol ini telah berlangsung dengan sangat lancar dan sangat baik. Hal ini bisa terlaksana karena JMM dan tim pelaksanaan pembebasan tanah mendapat dukungan penuh dari Elman. Nama saya Yudi Pratama, Koordinator Bidang Program dan Evaluasi PPSDM Biominerba Kementerian SDM. Elman telah memberikan advisory kami terhadap pengembangan aset BLU kami di kampus lapangan Biominerba yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Kolaborasi dan sinergi antara Elman dan Bank Rakyat Indonesia selama ini telah terjalin dengan baik, antara lain dalam pengelolaan dana Elman dan penyaluran pembayaran uang ganti rugi untuk proyek infrastruktur nasional. Semoga kolaborasi dan sinergi ini dapat semakin kuat dan erat di masa yang akan datang. Saat ini Elman telah mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Elman. Untuk itu, Bank Rakyat Indonesia siap mendukung Elman. Kami dari Bank BTN siap mendukung Elman. Kami, PTK Kemayoran, mendukung penuh kepada Elman. Kami, PT Jogja Solo Marga Makmur, mendukung penuh kepada Elman Dalam mewujudkan dan meraih predikat Wilayah bebas dari korupsi. Semoga Elman terus dapat memberikan pelayanan terbaiknya untuk kemajuan pembangunan di Republik Indonesia. Elman, penggerak optimalisasi aset negara dan katalisator pembangunan infrastruktur Indonesia yang optimal, akuntabel, dan kontributif.